Bagaimana cara kita manusia menghilangkan rasa takut kepada hantu jin? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Jangan kita rendahkan harga diri sebagai manusia dengan rasa takut kepada hantu jin, pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya hantu jin itu takut kepada manusia, tapi banyak orang yang tidak menyadari. Akhirnya manusia itu takut kepada jin. Ketika kita takut kepada jin, maka kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah, makhluk yang lemah. Kalau kita udah tahu itu orang itu lemah, yang mudah aja mau ditakuti, mau dikerjai, ya terserah, namanya juga makhluk lemah, kan begitu. Jadi rubah pola pikir kita dari yang awalnya takut menjadi berani. Ya takut tuh hanya dalam pikiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang rasa takut kepada hantu jin, kuntilanak, pocong, genderuwo, suster ngesot, tuyul, dan lain sebagainya. Banyak itu makhluk halus yang kita tahu ya, dari layar kaca, dari film ya, bioskop, film-film horor. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita manusia menghilangkan rasa takut kepada hantu jin? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Ada jin, hantu, ada hewan, binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada malaikat, ada setan, dan lain sebagainya. Kita manusia adalah makhluk sempurna. Jadi jangan rendahkan diri kita dengan rasa takut kepada hantu. Karena sesungguhnya hantu jin itu takut kepada manusia, tapi banyak orang yang tidak menyadari. Akhirnya manusia itu takut kepada jin. Ketika kita takut kepada jin, maka kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah, makhluk yang lemah. Kalau kita udah tahu itu orang itu lemah, yang mudah aja mau ditakuti, mau dikerjai, ya terserah, namanya juga makhluk lemah, kan begitu. Jadi sifat jin itu takut kepada manusia, tapi karakter jin itu jahil, ya, suka-suka iseng, suka-suka ganggu. Jadi kalau tahu orang itu takut, ya lemah, maka dia mudah mempengaruhi, mudah mengganggu. Tapi kalau kita berani, ya itu tadi, jin itu takut kepada manusia. Kalau kita berani, dia takut. Kenapa kita selama ini diganggu? Karena kita takut. Jadi adu-adu keberanian ini. Kalau kita berani dia takut, kalau kita takut dia berani. Ya seperti itu ya. Nah, dalam buku ini referensi kita kali ini adalah pro dan kontra kerasukan setan, jin. Ya, apakah tubuh dan hati manusia dapat dimasuki dan dipengaruhi oleh jin? Ya, oke gitu ya. Halaman 35 disampaikan di sini bahwa Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, sebenarnya jin takut kepada manusia sebagaimana manusia juga takut kepada mereka, atau ada yang lebih besar takutnya. Apabila manusia turun ke sebuah lembah, maka jin pun lari. Ya, jin tuh lari kalau kita pergi ke suatu daerah yang mungkin angker, serem gitu ya. Kemudian pemimpin kaum berkata, kemudian orang-orang tuh berkata kalau dia pergi ke tempat-tempat sunyi, dia berkata, kami berlindung kepada Tuhan penghuni lembah ini. Maka jin pun berkata, kami lihat mereka takut pada kami sebagaimana kami takut kepada mereka. Lalu jin-jin itu mendekati manusia dan mengganggunya, merasukinya, bahkan kadang sampai gila. Jelas ya dalam buku ini referensi yang kuat, nyata bahwa jin itu takut kepada manusia. Tapi kalau manusia itu takut kepada jin, maka jin itu akan merasuki. Ya, maka jin itu akan tahu bahwa ini orangnya lemah. Kalau kita takut, menunjukkan bahwa kita manusia adalah manusia yang lemah. Jangan sampai kita menurunkan harga diri kita sebagai makhluk sempurna dengan rasa takut kepada hantu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk sempurna, tidak perlu takut. Bahkan jin itu takjub kepada Al-Quran, ya, kepada mukjizat kita. Mukjizat kita kan Al-Quran, pedoman kita. Jadi kita berlindung kepada Al-Quran, ya, kepada Allah melalui Al-Quran, ya, pedoman kita Al-Quran, petunjuk. Di dalam surah Jin dikatakan, ya,
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, jin itu berkata, qalu, mereka berkata, inna sami'na, sungguhnya kami mendengar Al-Qur'an dan kami takjub. Wah, ini mukjizat kita. Jadi untuk apa kita takut kalau kita mempunyai pedoman, kita mempunyai mantra ya, yang tidak ada tandingannya. Jadi dalam ayat selanjutnya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Ya, ada sebagian dari manusia, dari laki-laki manusia itu minta perlindungan kepada jin, ya, kepada golongan jin, ya, laki-laki. Ya, kalau kita minta perlindungan kepada jin, ya bukan berarti kita dilindungi, ya kita tambah disesatkan. Seperti itu ya. Nah, yang pertama kita harus menyadari bahwa kita manusia makhluk sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Jangan kita rendahkan harga diri sebagai manusia dengan rasa takut kepada hantu, jin, pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul dan lain sebagainya. Ya, kita harus menyadari bahwa kita ini makhluk sempurna loh di antara makhluk-makhluk lainnya. Ada hewan, ya, ada jin, hewan, ada malaikat, ada tumbuh-tumbuhan, ya seluruh alam semesta ini diciptakan dari berbagai macam bentuk. Manusialah yang paling sempurna. Kita punya akal, punya pikiran, kita punya ilmu, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Terus kenapa kita harus takut kepada makhluk yang tidak kasat mata? Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus menyadari bahwa alam kita berbeda. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa alam kita berbeda antara manusia dengan hantu. Analoginya seperti ini, analogi sederhananya ya, contoh sederhana misal seperti ini. Ada ikan hiu, tinggalnya di mana? Di air, ya, di laut, di sungai, ya bebas lah, yang penting air. Kita manusia tinggal di mana? Di darat. Berarti alam kita berbeda, manusia di darat, hiu di air. Ketika manusia tarung ini, nggak usahlah manusia yang apa, anggaplah Jackie Chan tarung dengan ikan hiu di air. Kira-kira siapa yang menang? Tarung, walaupun dia pintar bersilat, tapi kalau dia tarungnya di dalam laut, di air, saya pastikan dia kalah dalam hitungan menit gitu ya, nggak tahan lama-lama itu ya, habis diterkam oleh ikan hiu karena kita masuk ke alam mereka di air. Sekarang pertanyaannya, coba ikan hiu berantem dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu dapur lah ya kan, ibu-ibu dapur, tapi tarungnya tuh di darat. Kita bawa itu ikan hiu di darat ya, kira-kira siapa yang menang? Ya sudah pasti yang menang itu adalah ibu-ibu. Walaupun dia gagah, walaupun dia pemenang di air, tapi dia belum tentu menang di darat. Nggak perlu nggak perlu ditusuk pakai pisau, dibacok pakai parang, nggak perlu. Cukup dilihat aja, tengok iya ya itu ikan hiu ya kan, tengok iya agak-agak berapa menit gitu, agak-agak berapa jam gitu ya. Dengan sendirinya dia tuh KO kalah nah, gitu. Kenapa demikian? Jadi kesimpulannya apa? Ya udah kita simpulkan ikan hiu kalah tadi. Ya, ikan hiu kalah dia di daratan, ikan hiu menang di air laut, ya kan? Ya, artinya apa? Ya, kita tuh unggul di alam kita masing-masing. Begitu juga dengan jin hantu. Hantu itu tidak sama alamnya dengan kita. Kita jelas, ya, kita fisik kita nampak, mereka tidak nampak. Nah, ketika mereka menampakkan wujudnya dalam beberapa bentuk hantu, pocong segala macamnya, maka dia masuk ke dalam hukum manusia, hukum alam manusia. Kalau ditumbuk ya tumbuk, kalau dipukul ya pukul, kalau diikat ya diikat. Ya, ketika nampak nih jin, misalnya kita nampak nih genderuwo, kuntilanak di kuburan atau di pohon, ya, datang aja, ya kan, habis itu tangkap, kejar. Kalau ada batu lempar batu, baca surah Al-Ikhlas, baca surah ayat kursi, lempar, tangkap lah.
Kalau kita tangkap hari itu, maka kita mampu mengalahkannya. Mampu mengalahkannya ya bebas, kita mau kita ikat dia, mau kita tonjok dia, mau kita apa, bebas, karena dia masuk ke dalam hukum alam kita. Ya, karena jin yang bisa menampakkan wujudnya itu adalah jin-jin yang sakti, mempunyai ilmu tingkat dewa. Karena nggak sembarangan jin tuh bisa melihat, yang menampakkan wujud aslinya. Bukan aslinya sih, dia menjelma. Ya begitu ya. Jadi kalau ada nampak tuh jin atau segala macam, ya udah, kejar, tangkap, beranikan diri. Ya, beranikan diri. Kalau kita takut lari, ya udah, dia tahu nih, oh ini orang lemah. Seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Ya, kita harus menyadari bahwa kita beda alam dengan jin hantu. Nah, yang ketiga, rubah pola pikir. Ya, rasa takut menjadi pemberani. Ya, rasa takut kita tuh menjadi berani gitu loh. Karena begini, perlu kita ketahui bahwa rasa takut tuh hanya ada dalam pikiran. Ya, rasa takut tuh hanya ada dalam pikiran. Jadi kita harus merubah pola pikir, mindset kita yang awalnya tadi takut, ya, menjadi berani. Pola pikir, mindset. Karena kita selama ini ditakut-takuti dari film, ya, wajahnya seram, hantu, pocong, segala macam. Pernah nggak melihat wajah atau melihat bentuk asli dari hantu? Atau hanya gambaran-gambaran dari film-film ya untuk menarik penonton, dia diseram-seramkan, dikaget-kagetkan? Aslinya pernah nggak? Ya, jadi takut tuh hanya dalam pikiran, aslinya tidak seperti itu. Ketika kita berani, ya sudah, mereka tidak akan mengganggu kita. Dalam artian pemberani ini bukan berarti kita gegabah, bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita mengganggu alam mereka, ya kan? Mencarut, ngomong-ngomong kotor di tempat-tempat sunyi, wah itu ya jelas mengganggu. Teriak-teriak itu jelas mengganggu ya. Siap-siap aja, itu kalau seperti itu ya dirasuki, ya paling pulang dari situ kerasukan. Banyak sih yang seperti itu, karena dia tidak menjaga adab, karena dia mengganggu alam mereka. Kan mereka melihat kita, mereka mendengar kita. Di mana-mana ini ada jin. Ya mungkin saya berbicara hari ini, mereka juga mendengar. Kalaupun kita diganggu, kita punya pegangan. Ya, kita punya pegangan, kita punya ajaran, pedoman dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Ya, pelajari itu, banyak diajarkan bagaimana kita terhindar dari gangguan-gangguan jin. Silahkan searching, ya, cari tahu. Yang pertama, ya paling penting itu adalah mindset, ya, pola pikir, rasa takut itu dirubah menjadi pemberani. Jadi berani kita. Mulai hari ini kita harus berani, ya, memberanikan diri. Ya, mulailah lihat-lihat kalau malam-malam dari jendela, tatap-tatap itu di luar, kira-kira ada nggak makhluknya, kira-kira ada nggak. Ya, belajar aja bagaimana memberanikan diri. Ya, karena dulu saya juga dulu awalnya penakut. Waktu kecil dulu saya pergi ke masjid itu aja takut minta kawani sama orang tua, sampai pada saatnya aku minta kawani, ya kenapa nggak ke masjid, takut sendirian, gak ada yang kawani. Apa kata orang tua saya? Percuma ayah punya anak laki-laki kok penakut gitu. Percuma lah punya anak laki-laki tapi penakut. Semenjak hari itu aku berusaha bagaimana aku pergi ke luar maghrib malam-malam, pulang malam-malam, jalan sendirian gelap-gelap tanpa dikawani tanpa dikawani gitu. Setelah di pesantren, masuk di sekolah pesantren, ya di pesantren ditempah lagi, ya, lebih keras lagi, biar mental kita ini berani. Dulu waktu jurit malam, dulu ada namanya program jurit malam kelas 5 atau kelas 6 waktu itu, jurit malam, ya, pramuka nggak salah ya, kenaikan tingkat pramuka lah kalau nggak salah. Itu jam-jam 12 malam keluar dari pondok pergi ke kuburan. Ya pergi ke kuburan, ini misalnya kuburan, kita rute di sini pos awalnya, ya, jadi kita jalan dari pos awal ke kuburan itu sendiri tanpa lampu, ya tanpa senter, cuman kita mengikuti rute lampu teplok ada di sana, kita ke sana. Nah, setelah sana ada sana lagi, ke sana lagi. Nah, lampu teploknya ada sana lagi. Jadi ikuti lampu aja tanpa senter, ya gelap-gelap hutan-hutan. Sampai nanti di titik kuburan, nah di situ kita mencari kacu.
sendirian. Kalau takut waktu itu, tapi setelah seiring berjalannya waktu, oh ya sudah, rupanya seperti ini. Tidak ada juga kita diganggu-ganggu kan. Niat kita kan bukan mengganggu mereka, yang mereka juga nggak mengganggu kita ya. Intinya belajar bagaimana kita ya, memberanikan diri sehingga kita menjadi makhluk yang betul-betul sempurna di antara makhluk lainnya. Jangan sampai derajat kita ini rendah karena rasa takut. Ya itu aja sih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.